Saya mau ini. Buat apa? Besennya. Kan aku jurnalistik, ngampu jurnalistik. Nah, kebetulan bukan disuruh sih. Anak-anak itu menghendaki kepengen latihan wawancara. Jadi kita random cari siapa saja yang nganggur, terus diwawancarai, diambil informasinya dari si anak. Andai kata ada informasi yang tidak ingin disampaikan, nanti tak potong atau tak sensor. Tapi kalau semuanya bisa disaring sendiri lebih bagus. Nah, ini anak-anaknya yang mau latihan. Loh, malah Melayu. Gak apa-apa ngobrol bareng kan? Itu tugas kok. Tugas apa tah? Tugas buat besok sarkas. Ini tadi buat videonya udah mau kembali lagi ke kelas buat presentasi. Tugas saya tak rekam. Ya sudah, nanti masuk ke YouTube saya. Oke, kita cari yang lain. Nanti saya subscribe Pak. Udah. Wes. Yuk, cari yang lain. Yang kono. Iya Pak. Ya, sing nganggur-nganggur. Nah, itu ada Mas Melani tuh. Wih, jebule apik ya ning kene. Iki apa jenenge? Pemandangan SMK dari sini kelihatan bagus. Seperti hutan asri. Iku nganggur gak ya pojok iku? Nah, itu loh. Itu loh. Nah, heeh. Anak PM toh itu? PM bukan? Ikuti cara saya. Mau dipakai Pak? Enggak, nganggur kan? Kamu nganggur kan? Kelas berapa? 11 PS. Aku tahu ngajar gak ya? 11 PM Pak. 11 PM. Aku pernah ngajar gak? Pernah, kemarin ulangan. Pernah ya? Kemarin Oh, Pak ulangan ya Allah. Gampang toh? Nah, gampang. Waktunya kurang apa? 30 soal 60 menit. Nah, kebetulan aku ngampu jurnalistik. Nah, di sini ada anak-anak jurnalistik yang pengen latihan wawancara. Kebetulan sing nganggur kalian. Tak perkenalkan dulu. Ya Allah. Gitu. Malah ndelok-ndelok ngapa sih? Melatih anak-anak lebih percaya diri kok malah ndelok kowe iku. Piye ki nganggur gak? Berkenan gak diwawancarai? Malah. Cari lain, cari yang lain. Ngobrol tok. Gak ngapa-ngapain. Lah ya mumpung kene kan nganggur. 10 menit. Nanti masuk YouTube saya. Nanti jangan lupa di subscribe. Itu di depan meeting room ada yang nganggur gak ya? Nah, malah kok isinan nok saya marahi. Ini anak-anak orang yang pemalu ini. Saya cari lagi lah. Nganggur? Ada kegiatan nggak kamu? Nggak ada. Aku harap ngomong kok. Harap minta tolong. Kebetulan aku ngampu jurnalistik. Nah, ada anak-anak pengen latihan wawancara. Objeknya kamu. Mau? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Tahu. Hah? Nggak bisa gimana? Ini cuma tanya-tanya doang. Nah, ngobrol. 5 menit baik ngobrol. Tak kamu lagi ada sesuatu. Di matamu ada kantong matanya. Berarti sedang ada problem atau masalah. Kita cari yang lain. Balik Mas Melani belum ya? Mumpung Itu Pak yang TB itu mana? Yang mana itu? Kelas TB berapa itu? Nek dicedhaki padha isan-isin, tapi nek dikon guyang-guyu dhewe. Pak kalau di luar nggak? Ning jaba sapa? Ada, penjualnya masih. Tahu sih, coba dicari dulu. Soalnya nek penjualnya masih, ayo. Tapi Kalau di sini kemungkinan besar kalau nggak mau. iya. Kenapa nggak mau? Malu. Kenapa malu? Oh, saya tahu. Nama? Ini tanggal 29 Januari 2020 jam 4.28 dilakukan sesi wawancara terhadap pembina pecinta alam SMKN 1 Kudus oleh anak-anak jurnalistik. Silahkan tanya dulu pripun kabare gitu. Ya. Sing banter. Sing banter.
kegiatan pecinta alam bagaimana saja? Dalam ekstra kita itu ada 2 job penting kalau di pencinta alam. Yang pertama kita pengelolaan untuk greenhouse dan penghijauan sekolah. Untuk yang kedua kita composting. Dan untuk composting lokasi sendiri ada di kampus 2 dan sekarang pun sudah berjalan. Jadi setiap pelatihan kita pembagian jadi ada yang tugas di bidang composting, terus ada yang di greenhouse. Kalau di composting itu kalau di sana mungkin udah kayak dibuat tiket. Jadi tiket soalnya kalau composting itu kan ada pengaduan dan lain-lain dan itu udah di tiket. Jadi untuk nanti sisa dari peserta yang anggota yang tiket di sana nanti kita bersih-bersih greenhouse. Itu yang untuk acara istilahnya keseharian untuk istilahnya. Kalau kegiatan di luar kita membuat seperti ini. Kita kegiatan di luar seperti camping, penanaman pohon juga ada. Terus sambil itu kita juga di sana kita ada seperti ngundang pemateri dari polisi hutan. Jadi kita nanti kalau di pecinta alam nanti dapat materi yang tentang alam seperti itu. Jadi kalau kita di gunung, jadi tidak cuma kita liburan ke sana, piknik seneng-seneng enggak, tapi sambil kita bermain kita juga belajar di sana. Oh, Pak cuma sendirian apa dibantu dengan yang lain? Untuk pembina pecinta alam sendiri itu ada 2. Jadi setiap pembina itu ada tugas masing-masing. Jadi yang pertama itu ada Kak Eki itu yang tanggung jawab composting. Sedangkan untuk kegiatan dan greenhouse saya seperti itu. Kenapa sih Bapak milih di apa ini? Berkecimpung dalam dunia. Kenapa nggak yang lain? Kan ada jurnalistik, juga ada kepemimpinan, yang lain kan bisa. Untuk masalah kepembinaan itu sebenarnya kan sudah ada surat tugasnya masing-masing dari sekolah. Jadi ya berhubung saya juga suka dengan alam, jadi sekaligus sharing, sekaligus saya juga ikut belajar. Jadi kalau kita membina di tempat di mana kita menyukai kegiatan tersebut, otomatis kita juga senang, walaupun capek dan kotor lah seperti itu. Dan masalah paling masalah kecelakaan kecil ya, seperti saat kebersihan mungkin tangannya ada yang kena alat atau ya alhamdulillah cuma masalah-masalah kecil dan bisa tertangani. Kalau yang serius ya mudah-mudahan jangan, alhamdulillah lancar-lancar saja. Ada hal yang menarik tidak selama menjalani proses membina pecinta alam kira-kira? Yang menarik itu kita dapat mengenal karakter-karakter siswanya. Soalnya setiap siswa itu memiliki karakter yang masing-masing. Walaupun katanya pencinta alam, tapi juga ada karakter yang manja juga ada. Jadi saat di alam, kedinginan dan gimana itu juga ada. Tapi yang kuat juga ada seperti itu. Ya banyak kita pelajari seperti itu. Berarti yang berkesan itu ya karena banyak kejadian-kejadian yang membuat Ya. Semakin kita mengenal anggota-anggota, apalagi tiap tahun kan ada anggota baru gitu ya Pak. Kita mengenal karakter-karakter baru lah, itulah yang membuat saya agak senang juga kita belajar karakter. Oh ternyata ada orang seperti ini, oh ternyata ada yang seperti ini, seperti itu. Terus tadi sempat menyinggung masalah penanaman pohon berarti ya. Penanaman pohon yang dilakukan oleh ekstra jurnalis ekstra pecinta alam di SMKN 1 Kudus, lokasinya di mana saja? Untuk ini kita kan istilahnya baru pergantian anggota. Tapi kita sudah melaksanakan 1 kali, itu saat pelantikan. Itu kita lakukan di daerah mana ya? Itu loh Kak. Dawe? Dawe, tapi di desanya itu kayak ada. Memang di situ kita dapat undangan dari polisi hutan juga. Jadi saat itu kita sharing lokasi yang dimana kita bisa buat kegiatan, tapi juga bisa untuk penanaman pohon. Ya di situ kita dapat informasi dari polisi hutan, lokasinya yang tepat seperti itu. Tepatnya kalau nggak salah, pokoknya sebelum Colo itu desa mana kita masuk
Ternadi kayaknya. Oh, berarti daerah hutan lindung gitu. Iya, Ternadi. Di sana ada lokasi yang biasanya itu di sana masih dipakai untuk off-road ya Kak, off-road mobil-mobil, dan ya karena di sana itu tanahnya kering di atas dan kering, jadi di sana pun ada yang unik ya, jadi penanaman di sana tidak hanya ditanam, jadi ditanam tapi juga dikasih infus. Loh. Jadi infus itu kita menggunakan sampah botol plastik, kita kasih selang, kita masukkan sampai akar. Loh, Itu gitu. pelajaran yang saya dapat dari kegiatan kemarin. Jadi di sana soalnya itu Kak, kalau kita nanam dan paginya tidak hujan, itu pasti mati. Mati ya. Nah, ya. jadi dari polisi hutannya sendiri juga mengajari kita bagaimana kita menginfus tanaman. Jadi tapi alhamdulillah kemarin saat kita kegiatan, kita pulang malamnya itu hujan. Dan saat itu dari polisi hutan mengabari kita kalau kita senang sekali, insya Allah tanamannya pasti akan hidup. Terus tanaman yang dipergunakan untuk program itu tanaman buah atau tanaman? Untuk tanamannya sendiri itu mayoritas ya Kak, mayoritas itu tanaman batang, jadi kayak pohon yang digunakan batangnya, ada yang buah juga, dan semua tanaman itu difasilitasi oleh polisi hutan. Jadi kita nggak perlu beli. Kemarin mau mengagendakan beli, tapi ternyata diinformasikan kita sedia tanaman untuk ditanam. Jadi alhamdulillah kita di sana dikasih tanaman, kasih edukasi juga, dan kita juga belajar penanaman di sana. Pas menanam di sana ada nggak kejadian yang membuat berkesan pembina? Kejadian yang pertama itu tadi Ketemu ular gitu misal? berhubung kita lokasinya di puncak ya Kak, di puncak itu kayak gundul, jadi bersih sekali kalau di sana Kak. Jadi polisi hutannya memang merumati lah istilahnya, merawat. Nah, di sana juga ada pembibitan pohon. Jadi di sana tempatnya udah bersih, jadi tidak ada yang kayak rimbun, itu tidak ada Kak. Jadi di sana juga dipergunakan untuk tempat wisata juga, walaupun sekarang kayak belum populer, tapi mau diagendakan untuk iya. Terus tapi untuk saat ini kayak baru ditutup karena memang baru di penghijauan ulang seperti itu. Terus pengalamannya satu ya, memang suasananya luar biasa Kak, bagus sekali. Walaupun itu kalau dihitung itu nggak terlalu tinggi, tapi karena kita masuk ke dalam hutan, jadi pemandangannya itu indah sekali. Wah, luar biasa. Iya, jadi sambil menanam sambil lihat depannya jurang, tapi pemandangannya bagus. Iya. Itu semuanya ikut apa? Untuk kita, untuk keanggotaan, kalau membuat kegiatan, kita modelnya sukarela. Jadi yang pengen ikut membantu, ayo. Tapi kalau yang ada urusan keluarga atau apa, kita tidak memaksa seperti itu. Jadi, tapi alhamdulillah mayoritas ikut semua. Kali memang bagaimanapun kegiatan kita di alam tetap ada edukasinya. Itu yang saya tekankan kepada anak-anak, biar mereka itu lebih tertarik untuk melakukan sesuatu yang baik lah istilahnya, khususnya yang penghijau. Setiap tahun ada berapa? Untuk rencananya, kalau di pencinta alam sendiri, saya mengagendakan kalau anak-anak tetap senang kegiatan di luar, camping, muncak, pasti senangnya seperti itu. Tapi untuk agar kita lebih efektif, 2 kali kegiatan di dalam, itu seperti mungkin nanti kita juga kerjasama sama Jarum Foundation untuk composting itu nanti. Jadi besok hari Jumat insya Allah ada dari penyuluhan dari Jarum untuk prosesnya. Soalnya nanti ke depannya untuk composting kita menghasilkan barang, dan barang itu nanti kita jual. Dan kalau kualitasnya bagus dari Jarum nanti bisa menampung seperti itu. Menghasilkan kompos Berupa pupuk berarti ya? berupa pupuk. Tapi itu kan nanti juga ada takaran kualitasnya. Kalau kualitasnya cocok, kita bisa jual ke umum juga. Tapi kalau belum, ya kita masih belajar. Untuk composting kan baru kita galakan tahun ini. Jadi kita masih belajar, masih pengadaan barang juga, gitu. Masih edukasi lah. Seperti itu. Terus untuk kegiatan di luar, kalau kita istilahnya punya, kita minimalkan ya untuk iuran siswa untuk melakukan kegiatan eksplorasi di luar, kita minimalkan. Jadi sebisa mungkin apa yang kita kerjakan, contoh kita kayak composting jual dapat uang, nanti uangnya itulah yang membuat kita untuk kegiatan di luar, seperti itu juga sekaligus mengenal alam.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah? Tidak ada. Gabung pecinta alam. Hah? Ekstranya sama ya, Rija. Apa boleh gini, misalkan kita kolaborasi dari Ekstra Pecinta Alam dengan Pramuka, dengan PMR, dengan apa namanya, jurnalistik, buat camp gitu, misalkan. Untuk itu, ide itu sebenarnya udah diagendakan Kak. Hah? Itu dari pencetusnya yang pertama dari Pramuka. Dan sekarang itu udah mau direalisasikan, cuma karena mungkin ada regulasi yang berubah untuk tahun ini. Jadi ini kita istilahnya mungkin baru perencanaan dulu. Tapi kita planningnya untuk bela negara, Pramuka sama itu. Tapi kemungkinan nanti kalau seumpama Ekstra lain pengen ikut pasti bagus sekali. Oke. Berarti terbuka untuk semua Ekstra yang ada di SMKN 1 Kudus untuk itu. Kak. Nah, jadi itu yang saya harapkan juga kan, istilahnya kalau kita bisa gabung buat kegiatan bareng sesuai dengan pembelajarannya masing-masing itu kan juga luar biasa. Bikin camp pendidikan misalkan, Iya. atau camp pecinta alam gitu. Itu, harus sekali gitu, kalau bisa terjadi luar biasa. Luar biasa teman. Iya. Tapi kita nunggu waktu soalnya. Kan Iya, waktu yang tepat lah. Bukan hari liburnya juga tidak begitu panjang kayak mbien kan. Kalau Iya. dahulu kan panjang banget, sekarang tidak begitu panjang. juga kan ada perhitungan-perhitungan yang tidak bisa dihilangkan. Itu nanti backstage saja masalah perhitungan dananya dan lain sebagainya, sumber-sumbernya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang pecinta alam ataupun tentang Pak Dwi Melani pribadi, saya akhiri. Cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih. See you next time. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.